Sirekap ini banyak kelebihannya, lebih lambat, lebih tidak akurat, lebih ngaco, lebih mahal. Tadi diakui sendiri oleh skrip yang dikurangi. Nah, ini fatal. Ini fatal. Jadi ada fungsi yang tadinya ada dihilangkan, kemudian ada yang ditambahkan. Nah, yang ditambahkan ini pantas ditengarai ya, belum sampai pantas ditengarai, dimasukkan yang itu menjadi momok bagi teman-teman partai ya, termasuk Perindo dan kawan-kawan, yang itu kalau misalnya muncul kata partai tertentu, nah itu cut. Tertentu itu dihilangkan. Ya. Skrip ini disisipkan, ini namanya JSON script ya. Skrip ini disisipkan ya ketika Sirekap ini waktu itu ditempatkan di Singapura. Yeah. Secara fatal, waktu saya teriak itu di Singapura dan itu melanggar undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, kan diam-diam dipindahin. Ini come on gitu loh. Ini urusan negara, ya urusan 204 juta DPT Mbak Dian. Yeah. Pemindahan Sirekapnya aja diam-diam, kayak maaf ya, kayak pencuri malam-malam lihat diam-diam gitu loh. Ini kan aneh gitu loh. Sirekap gitu loh. Artinya tidak transparan, dipindahin diam-diam. Mas Rafiq senyum itu ya tadi. Ya ketika dipindahin, dan masih ada lagi hal yang bisa diungkap. Misalnya ada versi, dan kemudian ada sempat sengaja dibikin shutdown dulu supaya seolah-olah itu dihack, padahal ngehack sendiri gitu loh, bukan dihack. Itu kira-kira awalnya. Nanti makin banyak lagi yang terbongkar. KPU sih tidak bekerja dengan profesional, membikin Sirekap tapi tidak dan saya yakin sebetulnya nasib Sirekap itu hampir sama nanti dengan Situng. Dalam arti bahwa sampai 65% itu berhenti gitu. Jadi masyarakat sebetulnya tidak akan mendapatkan data yang full gitu ya, kecuali bahwa itu dari hasil hitungan manual gitu. 60% selesai tapi kan itu data Sirekap ya. Data manual ini beda lagi. Data manual ya 100% tentu. Sampai nanti perhitungan di tingkat nasional ya. Jadi itu 20-an Maret lah. Dan itu sudah ketahuan presidennya Prabowo, bahkan sebelum nonton Dirty Vote pun sebetulnya dengan melihat Gibran jadi capres gitu ya. Tapi kan tetap hati nurani itu kan mengatakan masa sih gitu ya. Itu aja sih sebetulnya yang menyebabkan kemudian kok nggak rela gitu ya. Gitu aja sih sebetulnya. Prabowo gimana? Prabowo nggak ada masalah buat kita. Prabowo itu boleh mencalonkan diri sebanyak semaunya gitu ya. Asalkan wakil presidennya melalui proses yang secara nurani, secara itu betul. Dan ini kita sudah tahu semua. Terbukti dengan MK memutuskan ada pelanggaran etik. Kemudian KPU juga dalam soal pendaftaran itu sudah, cuma ya gitulah ya, MK-nya tidak punya keberanian untuk membatalkan gitu kan. Akui ada kesalahan konversi data di Sirekap, Ketua KPU minta maaf. Padahal jauh-jauh hari banyak elemen masyarakat, bahkan Timnas Amin meminta Sirekap itu diaudit dan tak pernah dijawab. Koplak nggak sih? Jadi ini seperti yang disengaja. Patut diduga ada upaya yang terstruktur sistematis membuat Sirekap ini tidak diaudit. Bahkan yang berseliweran katanya hostingnya itu ada di Cina. Yang begini-begini banyak luput dari pemberitaan, tapi kita sudah menayangkan dengan Kang Agus Mulyana ya, salah satu pakar IT. Dia pun sudah meminta audit dulu jauh-jauh hari. Kita ingatkan itu beberapa bulan sebelum 14 Februari. Tapi kan jangankan saya Saiful Jaman, Timnas Amin saja nggak direspon kok. Ujungnya minta maaf. Bisa kita terima permintaan maaf kayak begini? Ya tidak dong. Karena Anda sudah mengabaikan tahap-tahapan perencanaan yang matang. Ingat, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi Anda Hasyim Asy'ari, Anda tampaknya seperti yang sengaja sedang merencanakan kegagalan Sirekap. Sehingga sekarang jadi gaduh di mana-mana. Atau mungkin ini malah pengalihan isu agar yang real count-nya nanti disamakan dengan quick count. Boleh jadi. Kita harus berpikir antisipatif.
Wah, jangan suudzon dong. Wah, dalam hal begini bukan persoalan suudzon, ini namanya antisipasi, waspada. Apalagi kita tahu ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 02. Pelanggaran etika itu kecurangan, bukan dia kecurangan. Pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang quick count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara quick count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi bahwa ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampaikan oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada jejak digital? Datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu. Kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seolah Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya, 2 kali dia dicurangi. Kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU. Itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan quick count secara terbuka yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13, 1 hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi. Masih ada kelanjutan ya, kita lanjut di bawah. Para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan quick count ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini itu terkonfirmasi lewat film itu ya? Iya, Dirty Vote. Jadi survei-survei, bansus-bansus, semua proses intimidasi politik, diskriminasi politik. Hari ini terbukti. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, kecurangan yang begitu masif, yang seharusnya kalau menurut Bung Faisal bilang, ada data yang memperlihatkan real count sementara, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya posisi Amin. Saya mau bilang begini Bang, hari ini terjadi gerakan rakyat di berbagai media sosial. Dari 800.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, C1-nya mulai dipublik oleh rakyat di berbagai media sosial. Memberikan indikasi kuat, Anies itu sangat berpeluang masuk ke putaran kedua. Bahkan unggul di atas 60%. Silakan lihat di Twitter, lihat di Instagram, lihat di YouTube. Rakyat berpartisipasi, memberikan bukti. Ini loh TPS ini Anies menang, TPS ini Anies menang. Sementara kelompok yang mengusung Prabowo dengan menggunakan instrumen lembaga-lembaga survei itu hanya berbicara dalam topeng-topeng akademis yang tidak bisa menunjukkan fakta. Kalau sudah kondisi begini, jangan mau dibodohi. Jadi kesimpulan revolusi rakyat. Harus ada gerakan revolusi rakyat secara damai, turun ke jalan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang intelektual. Galang konsolidasi, lawan kecurangan dalam bernegara, lawan kecurangan dalam berdemokrasi. Nah mungkin dugaan saya juga daerah-daerah ini akan teriak referendum untuk meminta
mengevaluasi proses demokrasi. Kalau 10 kampus besar di Indonesia dalam waktu cepat, para guru-guru besar itu berkumpul, lalu mengumumkan, pemilu ini curang, selesai. Kalau dia sudah mengatakan quick count itu pembohong, kemudian dia pakai untuk merayakan kemenangan, itu satu perayaan kebohongan. Perayaan kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Gibran di Istora kemarin ya. Karena real count tidak boleh dijadikan patokan. Dan saya kira juga begitu ya. Tadi kita sudah informasikan di awal bahwa rakyat bergerak. Hari ini sudah akan ada yang ke Bawaslu. Besok akan ada yang ke KPU. Mungkin dalam 1-2 hari ini juga kampus-kampus kembali bicara tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang masif ini yang tidak boleh dibiarkan. Harus ada tekanan yang luar biasa dari rakyat. Ambil alih, rakyat ambil alih sajalah kalau partai-partai masih ambigu, kebingungan, tersandera dan sebagainya. Biar rakyat yang selesaikan. Gitu aja lah sekarang ya.